Journal Nisa News Remaja Jewel Ginjal Entik Membeli Cosmetic Report from Mr. Extra Joss News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Extra Joss akan berdiskusi tentang kasus yang telah kami pilih, yaitu perilaku konsumen dalam pembelian kosmetik ditinjau dari teori konsumsi Islam. Saya sebagai koordinator dari kelompok 3. Kelompok 3 sendiri terdiri dari saya sendiri, Hasim Fariza Tewera, dan ada Nisa Rasmi, ada Kinasya Safina, ada Muhammad Raihan Al-Farizi, ada Muhammad Zidan Hataya, dan ada Ayu Azza Rizkiah. Selanjutnya kami akan menganalisis mengenai kasus yang kami pilih. Judul kasus yang kami pilih adalah perilaku konsumen dalam pembelian kosmetik ditinjau dari teori konsumsi Islam. Masalah yang terjadi pada kasus ini adalah pemborosan atau tabdzir yang terjadi akibat pembelian kosmetik dalam rangka memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Permasalahan ini terjadi akibat tren dan keinginan yang membuat konsumen cenderung konsumtif. Analisis perilaku konsumen dalam pembelian kosmetik ditinjau dari teori konsumsi Islam. Salah satu tren yang sedang marak saat ini adalah kosmetik. Banyaknya jenis dan merek baru membuat masyarakat menjadi tertarik untuk mencoba. Begitupun dengan mahasiswi Fakultas Syariah Unisba. Sebagian dari mereka membeli kosmetik karena kebutuhan dan sebagian yang lain membeli kosmetik karena keinginan. Sehingga dapat terlihat bahwa sebagian dari mereka membelanjakan uangnya untuk sesuatu yang tidak benar-benar mereka butuhkan dan cenderung berperilaku konsumtif. Padahal dalam teori konsumsi Islam diajarkan pola konsumsi yang moderat dan tidak berlebihan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembelian kosmetik menurut teori konsumsi Islam yaitu pembelian kosmetik dengan memperhatikan jumlah konsumsi agar tidak berlebihan, tidak boros, sehingga terhindar dari perilaku tabdzir. Barang yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram. Dalam berkonsumsi, diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah serta mempertimbangkan aspek-aspek dalam teori konsumsi Islam, yakni kebutuhan dalam Islam, maslahah, final spending, dan konsumsi untuk akhirat, serta konsumerisme dan tawazun. Ya. Jadi dari kasus yang telah dibacakan, menurut pandangan saya dari kasus tersebut, sebenarnya dari ajaran Islam itu sebenarnya mau bazir sih. Kalau membuang-buang karena keinginan dan bukan karena kebutuhan. Kalau dari ajaran Islam sih itu mubazir ya. Tapi menurut saya sendiri itu sebenarnya menurut saya sih boleh-boleh aja, karena itu adalah suatu suatu keinginan atau suatu yang ingin dipunyai sebenarnya. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa dibeli, tapi menurut ajaran Islam itu mubazir, jadi sebaiknya tidak gitu ya. Yang lain gimana nih? Walaupun mempunyai budget yang banyak tuh, atau harga kosmetik tersebut di bawah budget kita, itu kita pertama harus dipikirkan matang-matang dulu apakah barang tersebut berguna atau tidak. Terus kalaupun berguna, itu dipikirkan lagi apakah kosmetik yang fungsinya sama dan kita punya itu apakah udah habis atau belum. Kalau misalnya belum, kita dibolehkan saja sih untuk membeli lagi. Karena ini kayak di sosial media gitu, biasanya tuh banyak banget video yang nunjukin tentang kosmetik, misalnya ini fungsinya apa, terus atau dia mereview gitu kan. Terus, jadi kita tuh tertarik, mahasiswa ini tuh tertarik untuk membeli barang tersebut gitu. Nah, tapi barang tersebut kan mungkin saja kita tidak membutuhkannya. Jadi kita pertama memikirkan lagi apakah barang tersebut berguna untuk kita apa tidak. Kalaupun berguna juga, itu budget kita
Ya untuk kita membeli kosmetik bisa aja kita untuk membeli yang lain yang lebih berguna, misalnya untuk infak atau untuk yang lain gitu. Terus kita melihat barang kosmetik tersebut kita boleh sekali-kali membelinya sesuai keinginan, tapi jangan sering-sering karena itu mubah gitu. Ya untuk kasus ini itu yang pertama sih harus dipikirin dulu kegunaannya apa. Udah, terima kasih. serta lebih mempertimbangkan kebutuhan yang tidak merugikan diri sendiri juga orang lain. Selain itu juga tidak merugikan lingkungan, pastinya ya tidak berbahaya juga untuk tubuh. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada pendapat yang lain. Menurut saya dalam kasus ini membeli karena sebuah keinginan itu sih nggak apa-apa, asal belinya jangan berlebih-lebihan dan juga melihat harganya. Karena yang saya pahami tentang tabzir itu bukan karena membeli keinginan, tapi belanja karena berlebihan sampai uang tuh habis. Yang saya pahami tentang tabzir itu. Jadi intinya kalau ingin berbelanja jangan terbawa nafsu. Pertama nafsu dan keinginan yang terlalu kuat sampai lupa dengan apa yang dia butuhkan. Menurut saya seperti itu. Jadi keinginan nggak apa-apa asal ingat, karena ingat ada Allah dan uang sakunya lebih untuk dipentingkan untuk kebutuhan daripada keinginan. Selanjutnya. Oke, pendapat saya tentang kasus ini, kita tuh harus mengetahui kebutuhan primer dan kebutuhan yang sekedar cuma keinginan doang. Jadi kita harus tahu yang mana kebutuhan yang penting sama yang itu keinginan, cuma sekedar keinginan doang. Jadi kita juga harus mengatur ya, kalau misal beli kosmetik sih boleh, tapi kalau berlebihan tuh nggak boleh. Terus kalau misal udah punya kosmetik nih, ya kalau misal masih ada nih, ya nggak usah beli lagi gitu kan, boros. Allah tuh nggak melarang kita membeli kosmetik, tapi Allah melarang kita boros, melarang kita berlebihan. Terus udah itu aja. Kalau dari saya sendiri, masalah yang terjadi di kasus ini kan orang-orang yang dalam membelanjakan uangnya itu untuk sesuatu, lebih tepatnya untuk kosmetik yang tidak benar-benar mereka butuhkan, sehingga tidak sesuai dengan teori konsumsi Islam yang diajarkan kita dalam berkonsumsi itu harus moderat dan tidak berlebihan. Mengapa masalah ini dapat terjadi? Ya karena maraknya atau banyaknya berbagai jenis merek ya kosmetik yang bermunculan gitu. Nah kalau solusinya itu ya kita harus pintar-pintar dalam mempertimbangkan mana barang yang harus kita beli, mana barang yang harus kita beli sesuai kebutuhan, mana barang yang kita beli hanya karena keinginan gitu. Jadi saya ingin bertanya kepada anggota kelompok 3 mengenai kosmetik ya, kosmetik dalam pandangan Islam. Sebenarnya wanita itu enggak sepenuhnya memerlukan kosmetik ya kan. Cuman zaman sekarang
banyak orang yang menilai kalau wanita itu akan disukai orang-orang karena dia cantik. Maka dari itu kan banyak orang yang istilahnya, mohon maaf ya, yang gak cantik gitu, yang ya you know lah. Orang kan pasti bakal pakai kosmetik kan biar disukai. Itu menurut pandangan kalian gimana? Apakah dia harus mengutamakan keinginannya biar disukai orang-orang karena dia cantik, atau dia harus tampil biasa aja walaupun dia nggak disukai oleh orang-orang? Ya, kalau misal kita membeli kosmetik atau skincare ya, itu niatnya itu ya jangan pengen dipuji atau pengen disukai sama lawan jenis atau apa gitu. Niatnya ya karena ingin menjaga apa yang Allah berikan. Allah kan udah memberikan kita bentuk yang seperti ini, maka ya kita niatnya menjaga gitu, menjaga apa yang Allah berikan, gitu aja. Ini niatnya itu tergantung niat lah. Kalau niatnya udah nggak baik ya diluruskan aja, gitu. Baik, terima kasih. Ada pendapat lain? Kalau menurut aku sih itu memakai kosmetik tuh itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Boleh sih, cuman ya pertama tergantung niatnya kita tuh apa. Kalau misal care sama tubuh sendiri, ya misal kulitku kusam nih, jadi kayak apa ya, kayak kulitku kotor jadi pengen bersih, ya nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya ingin mempercantik biar memikat hati cowok, hati lawan jenis, ya nggak apa-apa juga. Itu tergantung pribadi masing-masing. Terus kalau misalnya niatnya biar ingin cantik karena kadang suka insecure, ya nggak apa-apa. Itu semua tergantung pribadi masing-masing, asal masih dalam sebatas wajar ya. Kalau udah berlebihan nggak boleh. Kalau sampai operasi gitu mah nggak boleh. Kalau sampai berlebihan banget kosmetiknya nggak boleh. Itu sebenarnya sesuai ke kitanya masing-masing, pribadi masing-masing. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi? Saya ya, boleh. Kalau menurut saya sih boleh kita membeli kosmetik, tapi asalkan keinginan itu keinginan dari kita sendiri, jadi bukan keinginan yang ingin didapat orang lain gitu loh. Kan banyak banget tuh misalnya yang punya teman kayak kamu ini dong kayak gini, kamu cantik deh kalau kayak gini gitu kan. Jadi tuh membeli atas kayak keinginan sendiri, bukannya yang kamu tuh kayak gini buat dia. Sama sih kayak yang disebutkan sama Ayu sama Faris tadi, Rehan tadi. Jadi boleh asalkan yang pertama tidak berlebihan dan tidak sampai mencetar gitu loh. Jadi tidak sampai membuat orang tuh mention dia nih kayak gini gitu. Udah aja sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang berpendapat lagi? Izin berpendapat. Menurut saya sih ya nggak apa-apa, seperti yang sudah teman-teman bilang tadi. Intinya niatnya karena Allah dan niatnya karena sendiri, bukan untuk dipandang orang lain. Karena kan di Islam kan Allah juga mencintai keindahan. Jadi ya nggak apa-apa aja menurut saya, asal tidak berlebihan. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, saya mau berpendapat. Menurut saya sih nggak masalah ya mau pakai makeup atau enggak, tergantung baik lagi sebenarnya sih, tergantung ke orangnya. Kalau emang orangnya pada dasarnya pede atau apa sih, pede aja ya. Kalau dia pede atau enggak ya dia pasti bakal bangga dengan dirinya sendiri ya. Menurut saya sih gitu aja. Dia walaupun iya sebenarnya tergantung kepada orangnya sendiri sih. Ya sekian. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai kosmetik dalam Islam? Saya ingin bertanya tentang bagaimana laki-laki yang berkosmetik.
dalam hal perawatan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Muhammad Zidan atas pertanyaannya. Mungkin ada yang mau berpendapat mengenai pertanyaan dari Muhammad Zidan. Aku. Jadi kalau menurut saya baik laki-laki maupun perempuan mau pakai skincare ya untuk merawat wajah itu boleh, karena yang memiliki masalah di wajah baik itu kusam atau berjerawat itu nggak cuma perempuan, kadang cowok, nggak kadang sih ya, banyak ya. Jadi ya boleh-boleh aja kalau untuk merawat wajah. Kalau untuk merias itu nggak boleh karena tidak sesuai dengan syariat Islam gitu. Oke, terima kasih ya Yuaza atas pendapatnya. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi? Saya ingin berpendapat. Kalau untuk laki-laki mengenai skincare, boleh sekali, tergantung masing-masing individu apakah dia sangat memperhatikan wajah apa tidak. Kalau misalnya memperhatikan ya nggak apa-apa. Karena kan balik lagi tadi kata Ayu, laki-laki juga mempunyai masalah kulit, ya entah berjerawat, berminyak, dan lain-lainnya. Menurut saya sih wajar-wajar aja dan boleh. Ada yang ingin berpendapat lagi? Aku mau berpendapat nih, karena dia tentang di mana laki-laki kalau memakai skincare. Nah, boleh sih, nggak ada yang melarang, karena cowok juga punya hak untuk merawat wajah, juga punya hak untuk skincarean gitu. Cowok juga pengen, laki-laki juga pengen glowing, juga pengen glow up, jadi nggak cuma perempuan doang. Jadi ya cowok juga pengen merawat muka juga. Jadi boleh, kalau menurut saya sih boleh, asal ya itu nggak sampai mengubah kayak merias, kayak menyamai wanita gitu, yang kayak bencong gitu, kayak gitu. Asal masih sebatas wajar lah intinya gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada yang ingin berpendapat lagi mungkin? Yang mau berpendapat dong. Silakan. Menurut saya, ya laki boleh-boleh aja menggunakan skincare. Karena kalau menurut saya pasti orang-orang pasti akan melihat kita itu pasti dari penampilannya pasti pertama. Nggak mungkin nggak ada dari akhlaknya atau dari mananya. Kalau saya sih kayak gitu. Jadi kita harus memberikan yang terbaik dari yang terbaik. Gitu, sekian deh. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya saya akan berpendapat, menurut saya skincare untuk laki-laki itu kepentingannya bisa jadi 60% ya. Karena skincare itu kan dalam rangka perawatan untuk menjaga kesehatan. Kalau kita menjaga kesehatan, merawat tubuh yang diberikan sama Allah, maka itu ya bisa menjadi kebaikan buat kita sendiri. Kali ini adalah kita dalam membelanjakan sesuatu, terutama kosmetik, karena di kasus ini yang dibahas adalah kosmetik, itu harus sesuai dengan teori konsumsi Islam, yaitu pembelian kosmetik dengan memperhatikan jumlah konsumsi agar tidak berlebihan, tidak kikir, tidak boros, terus sehingga kita terhindar dari perbuatan tabdzir. Kemudian barang yang dikonsumsi itu bukan merupakan barang haram. Dalam berkonsumsi itu juga diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah, serta mempertimbangkan aspek-aspek dalam teori konsumsi Islam, yakni kebutuhan dalam Islam, maslahah, final spending, dan konsumsi untuk akhirat.
Jika ada kata-kata yang tidak terenak diucap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.